Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya. Saya membuat video ini untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dandia Rista. Sesuai judul, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar perputaran uang di bank. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu uang dan apa itu bank. Nah, uang itu sendiri adalah alat tukar menukar barang atau jasa, sedangkan bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Bank itu sendiri menurut sumber yang terpercaya memiliki 1 sampai 5 fungsi. Yang pertama ada investasi, yang kedua saving, yang ketiga sebagai tempat peminjaman dana uang, yang keempat menghimpun dan menyalurkan dana, yang kelima adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Baik, kita bahas lebih detail lagi. Nah, di sini dijelaskan menurut sumber terpercaya, pengertian umum mengenai dunia perbankan sebagai lembaga keuangan, sebagai tempat menabung, berinvestasi atau mengambil pinjaman uang. Secara garis besar, fungsi dari bank itu sendiri adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana beserta jasa-jasa bank yang lainnya. Nah, sekarang kita telusuri dari mana sumber dana bank itu berasal. Sumber dana bank itu berasal dari 3 pihak. Yang pertama, yang pertama ada dana pihak pertama, yang kedua dana pihak kedua, dan yang ketiga adalah dana pihak ketiga. Mohon maaf sebelumnya saya memakai headset karena di sini suara kipasnya lumayan keras. Oke, kita bahas untuk dana pihak pertama terlebih dahulu. Nah, untuk pihak pertama, yang pertama adalah modal awal dari pemegang saham, yang kedua adalah dana cadangan bank, yang ketiga adalah laba yang masih tersimpan, dan yang keempat atau terakhir adalah agio saham. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah modal awal dari pemegang saham. Modal awal ini merupakan sejumlah dana yang telah disepakati oleh pemegang saham untuk diinvestasikan sebagai sumber dana operasional sebuah bank pada saat didirikan hingga dalam jangka waktu tertentu. Nah, jika dana masih belum tercukupi, sedang saham masih tersisa, maka bisa menjual saham tersebut kepada pemilik saham lama untuk mendapatkan dana tambahan. Nah, selanjutnya ada dana cadangan bank. Nah, ini bisa berupa laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sesuai namanya, dana ini digunakan sebagai cadangan sumber dana di masa depan sebagai antisipasi keuangan. Nah, yang ketiga ada laba yang masih tersimpan. Biasanya laba ini berupa dana yang belum diambil dari pemegang saham tertentu, sehingga bisa digunakan sebagai cadangan dana sementara. Nah, yang terakhir adalah agio saham. Nah, ini adalah nilai selisih yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham awal bank. Nah, selanjutnya adalah dana pihak kedua. Dana pihak kedua yang pertama adalah pinjaman Bank Indonesia, yang kedua adalah interbank call money, yang ketiga adalah repurchase agreement, yang keempat adalah pinjaman antar bank, yang kelima adalah pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Kita bahas satu persatu juga teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah pinjaman Bank Indonesia. Pinjaman ini dapat digunakan jika bank mengalami kesulitan dana dan membutuhkan bantuan dari luar negeri. Bantuan ini diproses dalam bentuk pinjaman ke Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan. Interbank yang kedua adalah interbank call money. Jenis ini biasanya digunakan untuk menutup kewajiban clearing dan memenuhi saldo giro dengan overnight call money karena jangka waktu pelunasan pinjaman yang sangat singkat. Yang ketiga adalah repurchase agreement. Dana yang didapat dari penjualan surat berharga dengan jangka waktu dan berharga yang sudah ditentukan di muka. Nah, yang keempat adalah pinjaman antar bank. Bank juga dapat meminjam dana dari bank yang lain selama mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. Biasanya, jenis pinjaman ini berbentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.
Yang kelima adalah pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau yang biasa disingkat sebagai LKBB. Nah, biasanya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan lagi dan dapat diperpanjang. Nah, yang selanjutnya adalah dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga itu terdiri dari simpanan giro, demand deposit, simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga adalah simpanan deposit atau time deposit. Baik, kita jelaskan juga satu persatu. Yang pertama adalah demand deposit. Demand deposit merupakan simpanan yang paling umum digunakan oleh masyarakat, yaitu berupa simpanan yang bisa ditarik setiap saat selama saldo masih mencukupi dengan batas penarikan yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah saving deposit. Nah, biasanya digunakan sebagai bentuk investasi. Yang ketiga, simpanan deposit. Sebentar. Salah satu bentuk simpanan dengan bunga tertinggi yang ditawarkan oleh bank. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.